Skandal hak guna usaha atau HGU dan sertifikat hak milik atau SHM laut dan juga pemekaran laut dianggap oleh Johan sebagai puncak gunung es ketidakberesan cara kerja antar parlemen pemerintahan Prabowo yang di dalamnya memang masih terdapat elemen pemerintah Jokowi. Johan melihat tidak ada kerjasama dan sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Lara Setiadinda Pramaswari, dalam Jurnal KBA. Skandal pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten harus menjadi pembatas antar rezim Presiden Prabowo dan rezim Joko Widodo atau Jokowi. Membikin pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup sehingga rakyat kebanjiran tiap hari dan setelah itu harga diturunkan. Kami hanya bisa mengadu kepadamu ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Berikan petunjuk pada para penguasa kami ya Allah. Tapi kalau mereka menolak petunjuk-Mu ya Allah, maka hancurkanlah kekuasaan itu ya Allah. Azablah penguasa kami ya Allah dengan sekeras-kerasnya azab ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau menghancurkan Fir'aun, Abraha, Namrud, Korun, dan para penguasa zalim. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Johan Rusihan, menyatakan bahwa skandal pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, harus menjadi pembatas antara rezim Presiden Prabowo Subianto dengan rezim Joko Widodo alias Jokowi. Kepada KBA News di Jakarta kemarin, Johan kemudian menambahkan bahwa pertanyaannya sekarang adalah apakah pemerintah yang ada dewasa ini mau menjadikan pagar laut menjadi pembatas atau tidak. Menurutnya, rezim Prabowo saat ini memang sering menghadapi kritik selalu dibayang-bayangi oleh rezim Jokowi. Bahkan kabinet merah putih pun dianggap oleh para pengamat dan pengkritik sebagai kabinet kawin paksa akibat masih banyaknya loyalis Jokowi yang memegang posisi strategis di pemerintahan Prabowo. Skandal hak guna usaha atau HGU dan sertifikat hak milik atau SHM laut dan juga pemekaran laut dianggap oleh Johan sebagai puncak gunung es ketidakberesan cara kerja antar parlemen pemerintahan Prabowo yang di dalamnya memang masih terdapat elemen pemerintah Jokowi. Johan melihat tidak ada kerjasama dan sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI. Akibatnya, kasus pagar laut hingga saat ini masih mengambang, tidak ada satupun yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Padahal unsur pidananya sudah sangat jelas. Bahkan bukti-bukti pelanggaran pidananya juga sudah terang benderang. Dan inilah saatnya penyelesaian skandal pagar laut dijadikan sebagai penegas bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Negara tidak akan pernah takut dengan kekuatan keuangan perorangan maupun korporasi. Demikian pernyataan Johan. Pagar laut ini harus menjadi penegas bahwa tidak ada satupun kekuatan ekonomi di Republik ini yang bisa semena-mena ketika itu merugikan masyarakat. Langsung ke kantor lurah, datangi camat. Mereka harus bertanggung jawab. Siap kita untuk menggotong lurah. Siap kita untuk mengarak lurah. Siap kita untuk menelanjangi lurah. Siap kita untuk mengadil lurah. Ya, kalau macam-macam santet aja udah. Setuju? Lurah macam-macam santet, setuju? Camat macam-macam santet, setuju? Nggak ada hukumnya tuh. Kalau antum bawa pisau golok ada hukumnya. Betul? Tapi kalau santet ada hukumnya nggak? Melawan kezoliman dengan kezoliman. Wong Banten, siap bersatu, siap kompak, siap lawan oligarki, siap usir aguan, takbir. Kami hadir dari Jawara, dari Jabodetabek, membersamai perjuangan daripada rakyat Banten. Rakyat Banten adalah saudara kami, kita adalah satu tubuh. Ketika satu tubuh ini luka, maka kami akan terasa sakitnya, betul? Maka rakyat Banten harus kompak,
rakyat Banten harus bersatu. Jangan mau tanahnya dijajah, jangan mau tanahnya dirampok, jangan mau tanahnya dirampas. Kalau itu terjadi, lawan, karena itu kita membela hak kita. Betul. Membela hak kita adalah jihad fisabilillah. Membela hak kita adalah jihad fisabilillah. Dan mereka preman-preman bayaran nyawanya hanya seharga 200 perak. Betul. Hanya seharga 200.000 rupiah. Bagi kita mati lebih mulia daripada hak kita diambil. Betul. Takbir. Kami hadir di sini membersamai. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kami tidak ridho rakyat Banten ini dijajah kembali. Rakyat Banten ini dizalimi. Rakyat Banten ini diintimidasi. Kalau tadi banyak minta maaf kepada Pak Polisi. Pak Polisi, saya katakan, Anda adalah anak rakyat. Anda adalah anak kandung rakyat. Kalian keluar dari rahim rakyat. Maka kalian harus membela rakyat, bukan membela oligarki. Karena bagaimanapun yang memerdekakan bangsa ini adalah rakyat Indonesia. Saya mau tanya, Aguan pernah perang nggak? Aguan pernah memerdekakan bangsa kita nggak? Aguan pernah mengusir penjajah nggak? Tapi kita rakyat Indonesia, kakek kita, buyut kita, apakah mereka pernah berperang? Apakah mereka pernah mengusir penjajah? Artinya kita sebagai tuan rumah, betul? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Trying to reinforce colonial rule. We wanted to submit our differences with the national arbitration, but the Dutch repeatedly refused our request. Tore off the Linggadjati equipment, and 1 hour later, launched a full-scale attack. Pantangan buat kita untuk menyerah. Pantangan buat kita untuk mundur. Pantangan buat kita untuk menyerahkan hak kita kepada mereka. Lawan mereka. Jangan pernah takut. Kami akan selalu membersamai kalian. Dan kami akan mengeluarkan seluruh kekuatan kami untuk membantu kalian. Takbir. Jangan pernah takut, saudara. Wong Banten. Wong Banten. Wong Banten. Sudah banyak guru-guru kita mengajarkan bagaimana kita mempertahankan hak daripada kita. Mempertahankan hak kita sekali lagi adalah kewajiban kita dan menjadi jihad fisabilillah. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa iba dan lain sebagainya, karena kita mempertahankan hak kita. Kalau ada mereka yang coba-coba kurang ajar di kampung kita, maka kita harus mengusirnya, betul? Johan mengingatkan kepada semua pihak, khususnya lembaga penegak hukum, untuk tidak takut dengan bayang-bayang korporasi raksasa di tanah air, termasuk Agung Sedayu Group yang sering disebut-sebut berada di balik skandal pagar laut. Bahkan Johan mengingatkan siapapun yang menghalangi pengusutan pagar laut itu artinya pembangkangan terhadap program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo. Wilayah-wilayah yang benar terjepit Kampung Muara, Desa Lemo sana ya? Ya, Pak. Lemo di sana. Ini masyarakat yang betul-betul tinggal menunggu waktu. Coba lihat anak-anak, kita nggak tahu masa depannya kemana. Dengan digusur begitu saja, ini mereka kedinginan, kebanjiran. Saya hanya menyentuh hati pengambil kebijakan. Lihatlah rakyatmu di bawah seperti ini, tiap hari menghadapi kehidupan sekarang ini tidak jelas. Kalau digusur dia pindah kemana. Saya nggak bisa. Iya Pak, aduh. Coba sini maju Bu. Bu maju ke sini Bu. Pengambil kebijakan lihatlah. Maju kemana Bu? Ke sini.
Ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nih, anak-anak masih kecil. Kalian masih kecil. Kalian gusur, kalian apa? Ya Allah. Tega kalian. Coba anak-anak kayak begini. Ya Allah. Mereka mau pindah kemana? Cari hidup di mana? Sementara kalian bangun seperti itu. Kalian usir rakyatmu. Kalian bangun seperti itu. Sadis kalian. Coba rumah-rumah mereka kalian bongkar seperti itu. Dengan ganti rugi yang tidak jelas. Dari kecil di sini. Nggak pernah banjir. Banjir pas ada proyek Coba, banjiran dulu. coba sampaikan keluhan ibu. Yuk, coba, saya ingin dengar. Ibu aja tuh. Ya, keluhan saya mah pengennya diberesin Pak secepatnya. Sesuai harga sama yang samain sama yang kemarin. Sekarang harga berapa? Iya. Dibayar 300.000. 300.000. Mau dipindahin kemana Pak? Masya Allah, anak saya banyak Pak. Bikin rumah. Nggak kebikin rumah Pak, sekarang rumah saya panjang kayak kereta Pak. 300.000. Orang gedean enak banget Pak. Coba dah. Kalau saya mah pengennya secepatnya Pak diurus. Kalau emangnya mau dipakai mah. Jangan kebanjiran masuk ke dalam Pak. Rumah saya coba tolong dilihat. Ini baru kering Pak nih. Ini baru kering. Aturan tadi. Kalau sedengkul Pak air ke dalam. Air. Kalau jam 11 Bapak datang tadi. Sedengkul sini. Sedengkul. Di jalanan sedengkul Pak. Tiap hari. Dulu sebelum ada ini enggak. Ada banjir Pak. Oke, silakan dengar yang selalu membela bahwa bahwa orang-orang di sini sebenarnya tidak masalah. Muara tuh. Ya siapa? Jadi bayangkan ibu sudah cerita sebelum ada bangunan yang kalian bikin ini mereka tidak pernah banjir. Sekarang tiap hari mereka mengalami hal seperti itu. Jadi berhentilah kalian berbohong, membohongi, menjual. Dan para pendukung-pendukung penggusur rakyat ini, dosa kalian sangat besar. Rakyat sejak dulu tinggal di sini, kalian usir seperti ini. Lihat anak ini kalian mau bawa kemana? Hidup seperti apa mereka nanti ini? Saya nggak tahu hati kalian. Termasuk para tokoh-tokoh, pensiunan jenderal, kiai-kiai yang membela penggusur rakyat ini. Lihatlah mereka. Nggak tahu saya kalian tuh masih punya hati nurani apa tidak. Lihat aja pagar mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Ini rakyat kalian gusur seperti ini. Banjir Pak, tiap hari nih banjir. Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Sekolahannya ayah sedengkul. Aset sekolahan kalau banjir, jumlah total Pak. Anak kesian pada sekolah. Lagi dapat hujan, hujan. Lihat ibu-ibu semua. Ya Allah. Saya nggak bisa ngomong lagi. Betapa penderitanya rakyat ini. Saya nggak tahu nanti belum tentu bisa tidur. Belum tentu cari makan seperti apa.
Mereka mau lewat kemana lagi cari makan? Mungkin saya bawa orang tua yang udah nggak bisa apa-apa. Di saat kebanjiran dia melongkar bagaikan kucing. Kalau Bapak nggak percaya, lihat ke dalam rumah saya. Nenek saya bawa tiap hari kebanjiran udah tua. Di kolongnya air, di atas tempat tidur. Sekelilingnya air semua dalam rumah. Rumah ibu mana? Belakang. Coba saya. Ayo, kalau Bapak nggak percaya. Bahkan manusia lebih keji dari binatang. Demikian laporan jurnal KBA kali ini. Saya Laras Setidina Perswari dan segenap kru KBA News undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.